Dan pemirsa, untuk membahas komposisi dan strategi tim pemenangan Capres dan Cawapres sudah hadir bersama kami di studio Sekjen Partai Perindo, Bapak Ahmad Raufik, dan juga Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Faldo Mandini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas-mas berdua, Mas Raufik dan juga Mas Faldo. Selamat pagi. Kita bahas komposisi dan bagaimana strategi pemenangan Capres dan Cawapres. Saya mungkin ke Mas Raufik terlebih dahulu. Sebenarnya seperti apa sih, Raufik, struktur tim pemenang Jokowi Ma'ruf ini? Ya, sebenarnya kalau tim Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf ini memang sudah dibentuk ketika menjelang pendaftaran ya. Jadi kami para sekjen koalisi telah melakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan struktur itu dan kita sudah mulai mengisi pos-pos pentingnya. Nah, partai memang terlibat penuh dan semua diberi porsi yang sama, tidak ada pembedaan buat partai yang satu dengan yang lain. Ada 11 direktorat yang menurut kami sebagai bagian dari konsentrasi pemenangan yang itu lebih spesifik menyangkut kebutuhan pemenangan itu. Misalkan ada terkait dengan direktorat relawan, direktorat saksi, ada direktorat yang terkait khusus dengan pemilih pemula, ada direktorat terkait dengan media, informasi dan sosmed segala macam. Jadi kami membuat menyusun tim itu secara komprehensif dan tidak gemuk. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, makanya sangat teramping dan kita menempatkan key person dari masing-masing parpol itu yang memang dia mayoritas tidak boleh nyalek. Yang kedua, kami juga meminta nama-nama yang memang punya kompetensi dalam bidang yang diinginkan. Jadi kami menginginkan tim ini bekerja secara totalitas tanpa harus menyesuaikan dengan waktu para tim ya. Begitu dibutuhkan kami bekerja secara totalitas. Jadi semua diberikan merata seperti Pak Raufik? Semua diberikan porsi yang sama. Nah, kemarin santer terdengarin bahwa JK tadinya akan menjadi sebagai ketua tim pemenangan, namun JK menolak. Nah, ini sosok figur seperti apa sih sebenarnya dicari dalam koalisi dari Jokowi dan Ma'ruf Amin ini? Pak JK diwacanakan untuk memimpin koalisi. Kalau memang benar waktu itu terjadi, ya luar biasa. Tetapi kan menyangkut tugas dan keberadaan beliau sebagai wakil presiden, maka beliau lebih memilih di penasihat. Kita menginginkan ketua tim ini memang mempunyai kompetensi di atas rata-rata lah. Jadi kami juga menginginkan itu bukan partai yang memimpin, tetapi ada tokoh yang memang punya kapasitas di situ untuk mengendalikan seluruh kekuatan yang ada dan dia mampu jadi dirijennya. Baik, jadi, kalau di tim pemenangan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah terbentuk sebenarnya sebelum kemarin ini seperti yang disebutkan oleh Mas Raufik tadi. Kalau Mas Faldo sendiri, bagaimana perkembangan tim Prabowo Sandiaga Uno? Apakah sebenarnya sudah terbentuk? Ya, jadi pada prinsipnya sudah ada beberapa pihak-pihak yang mulai berkumpul, khususnya koalisi yang digalang untuk mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi, dan juga ada beberapa nama yang mulai muncul untuk menjadi tim yang terlibat di koalisi kami. Pada prinsipnya koalisi ini sangat terbuka karena ada yang profesional datang, ada calon presiden juga datang yang nggak sempat ikutan, ada juga dari TNI datang. Karena bagi kami ini adalah koalisi koreksi, koalisi perbaikan. Apapun namanya nanti, kami sangat sepakat apapun masukan-masukan kami terima. Secara struktural mungkin tidak jauh berbeda, tetap ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pengarah, dan ada Dewan Pelaksana. Namun untuk nama yang telah diusulkan oleh Bapak Prabowo tadi malam, kalau kami tidak salah, Bapak Joko Santoso, bagi kami siapapun yang memimpin, sih kami meyakini selain orang itu punya kompetensi, dia adalah orang yang benar-benar tahu kegelisahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi sehingga mereka maju. Ya. Selain itu, kami juga setiap partai politik juga dengan kesempatan yang sama, khususnya semua ketua umum partai politik ditawarkan untuk menjadi pemimpin dalam koalisi ini, tim sukses dan tim pemenangan ini. Tapi memang pada prinsipnya semua itu karena telah forumnya dibuat egaliter, forumnya dibuat setara, kami juga tidak ngoyo. Namun pada prinsipnya untuk Partai Amanat Nasional, jika dipilih untuk menjadi pemimpin tim pemenangan, kami pun siap. Nah, Mas Faldo, kemarin Pak Prabowo juga menyebutkan nama
Pak Joko Santoso ya, selaku Panglima TNI, apakah ada alasan khusus karena latar belakangnya militer? Militer ya. Namun kita bahas mungkin nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ayu Sepagi sesaat lagi.